Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal kiram, para jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali perjumpaan kita pada subuh hari ini, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini kita sudah memasuki hari ke-14 di bulan suci Ramadan, yang mana hampir setengah daripada perjalanan kita di bulan suci Ramadan ini kita telah lalui bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dan mengampuni segala dosa-dosa kita sampai kita keluar nanti di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salawat, senantiasa kita haturkan salawat dan salam kepada baginda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Alhamdulillah, sebagaimana kita ketahui bersama, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, bahwasanya kita sudah melalui bulan suci Ramadan kurang lebih 13 hari, dan ini adalah hari ke-14 yang mana kita mestinya harus mengetahui bahwasanya apakah di bulan suci Ramadan ini ibadah kita lebih bagus daripada yang sebelumnya, atau sebaliknya lebih kualitasnya menurun daripada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu perlulah kita memperdalam pengetahuan kita mengenai tentang bulan suci Ramadan ini, sehingga kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini lebih baik daripada yang bulan suci Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya kurang lebih seperti ini, bahwasanya di dalam diri manusia itu terdapat segumpal darah. Jadi di dalam diri manusia itu terdapat segumpal darah, yang mana apabila darah ini bagus, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita, baik itu jasmani dan rohani kita akan baik semua. Dan apabila segumpal darah ini buruk atau jelek, maka seluruh komponen-komponen di dalam tubuh kita itu, baik lahiriah maupun rohania kita, itu akan buruk semuanya. Apakah segumpal darah itu? Itulah yang namanya hati. Jadi hati ini bisa membuat kita baik, akan tetapi sebaliknya bisa juga membuat kita buruk juga di dalam kehidupan keseharian kita sebagai manusia. Jadi setidaknya ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi jeleknya hati kita. Biasa kita sebutkan ada namanya penyakit hati. Ya, mungkin kita semuanya sering mendengar bahwasanya kita senantiasa biasa, oh ini ada sakit hati ini. Oh ini ada penyakit hatinya dan seterusnya. Apakah penyakit hati itu? Ada beberapa mungkin barangkali yang kita ingin sebutkan satu persatu di sini, dan mudah-mudahan kita terbebas daripada penyakit hati tersebut. Yang pertama, penyakit hati yang pertama itu adalah hasad.
Apa itu hasad? Merasa iri hati terhadap keberhasilan orang lain. Jadi banyak di antara kita, kalau ada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita berhasil, maka di dalam hati kita itu ada perasaan bahwasanya saya ini iri kepada ini. Karena kenapa? Dia lebih berhasil daripada kita. Ini yang bisa membuat hati kita rusak dan mendatangkan penyakit hati tentunya. Jadi yang pertama itu adalah hasad. Kemudian yang kedua yaitu kibar. Apa itu kibir? Kibir ya, merasa sombong dan lebih baik daripada orang lain. Ini juga kalau ada di dalam hati kita, silakan diperiksa. Kemudian yang ketiga, riya. Riya ini berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi periksa dalam hati kita ini. Apakah ada perasaan ketika kita bersedekah, ketika berbuat baik itu semata-mata hanya ingin dilihat oleh orang lain? Kalau ada terjadi seperti itu, maka kita harus memperbaiki hati kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengki. Apa itu dengki? Merasa tidak suka terhadap keberhasilan orang lain dan berusaha untuk menghancurkannya. Ini bahaya. Jadi kalau kita istilahnya sudah iri, kita ingin menghancurkan lagi apa keberhasilan yang sudah diraih oleh saudara-saudara kita. Ini juga termasuk adalah penyakit hati. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya godab. Godab apa itu? Merasa marah dan tidak dapat mengontrol emosi. Jadi sedikit-sedikit marah, apa-apa saja sedikit emosi. Dan seterusnya. Ini yang akan menjadi menyebabkan hati kita akan menjadi kotor dan rusak. Yang selanjutnya ada namanya bakhil. Apa itu bakhil? Merasa kikir dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Selalunya kalau misalnya sudah dapat rezeki, dia tidak mau berbagi atau tidak mau menginfakkan kepada apa istilahnya sesama kita, sesama manusia, sesama kaum muslimin pada ini khususnya ya. Apalagi ini di pertengahan Ramadan ini, menjelang masuk pertengahan Ramadan, ini kita kenal zakat. Disinilah kentara nanti yang istilahnya sudah ditetapkan bahwasanya ini sudah wajib zakat harta tentunya misalnya ya, khususnya zakat harta. Banyak yang mengeles untuk bilang saya belum cukup ini dan seterusnya. Ini hati-hati jangan sampai kita termasuk di dalamnya orang yang bakhil. Bakhil, merasa kikir dan tidak mau berbagi dengan orang yang lain. Kemudian yang selanjutnya ada namanya ujub. Apa itu ujub? Merasa bangga dan sombong terhadap diri sendiri. Jadi segala pencapaian yang ada di dirinya itu dia selalu sombongkan, seolah-olah dia saja yang lebih baik daripada orang lain. Tidak ada lagi orang yang lebih baik daripada dia. Ini termasuk ujub. Jadi kalau ada di antara yang sudah disebutkan tadi itu, periksa diri kita, maka mari kita sama-sama mengobati dan introspeksi diri. Ini ada dampaknya juga. Dampak penyakit hati itu yang pertama menghancurkan hubungan. Ya, jadi penyakit hati itu dapat menghancurkan hubungan dengan orang lain. Kemudian yang selanjutnya menghambat pertumbuhan spiritual kita. Jadi penyakit hati dapat menghambat pertumbuhan spiritual dan membuat seseorang tidak dapat mencapai kesempurnaan. Kemudian mengakibatkan kesengsaraan. Jadi pada akhirnya ujung-ujungnya kalau kita mempunyai sifat-sifat hati yang jelek, hati yang sakit, maka itu kembali kepada diri kita sengsara juga. Istilahnya kita iri kepada orang lain tidur nyenyak di rumahnya masing-masing. Karena kita iri, akhirnya kita tidak bisa tenang, akhirnya kita tidak bisa tidur. Itu merugikan diri kita sendiri dan seterusnya. Yang lain-lain juga seperti itu. Lalu apa
tips untuk mengobati hati kita ini. Jadi ada beberapa tips untuk mengobati hati, yaitu yang pertama memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi secara tidak langsung ketika membaca Al-Quran itu dapat membantu kita mengobati penyakit hati dengan cara memahami dan menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama, jangankan kita tahu terjemahannya, tafsirnya, kita baca saja itu Al-Quran, maka itu secara tidak langsung itu akan memperbanyak nilai-nilai spiritual positif yang berada di dalam tubuh kita. Apalagi kalau kita baca-baca sedikit terjemahannya, memahami sedikit penafsirannya, itu lebih bagus lagi. Karena dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ketika dibacakan Al-Quran, maka bergetarlah hatinya. Jadi pelajari diri kita. Kalau misalnya kita membaca Al-Quran biasa-biasa saja, berarti ini keimanan kita ini masih biasa-biasa saja. Tapi kapan-kapan kalau kita membaca Al-Quran kemudian hati kita kayak macam bergetar, tergerak hati kita, macam kita tersentak begitu, maka itulah ciri-ciri keimanan kita meningkat. Itu. Yang kedua, yaitu kita memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ini adalah cara untuk mengingat Allah dan melakukan amalan-amalan yang baik. Jadi zikir dapat membantu kita mengobati penyakit hati dengan cara memfokuskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, memperbanyak salat. Khususnya lagi solat-solat sunnah. Kalau solat wajib mungkin alhamdulillah kita sudah sering melakukannya. Kita memperbanyak solat sunnah. Di bulan suci Ramadan ada kita kenal solat tarawih, ada solat tahajud, solat witir, solat duha, solat taubat dan sebagainya. Ini bisa membuat hati kita insya Allah perlahan-lahan yang mungkin ada perasaan-perasaan penyakit-penyakit hati yang di dalam hati kita, maka itu bisa diobati dengan cara memperbanyak solat sunnah, ya, khususnya solat sunnah. Kemudian memperbanyak sedekah juga. Jadi sedekah juga bisa mengobati hati kita. Kemudian berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Karena komunitas kita juga itu mempengaruhi. Kadang-kadang kita sudah ingin bertobat, sudah tidak mau lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan hati kita kotor atau rusak atau sakit. Tapi karena teman kita yang di sekitar kita yang mempengaruhi kita, maka itu bisa berpotensi juga akan membuat kita kembali kepada jalur yang bengkok lagi. Kita tidak lurus lagi karena teman kita sudah bengkok, akhirnya kita masuk di situ, kita juga bengkok juga seperti itu. Tapi kalau kita berteman-teman dengan yang lurus-lurus saja, yang baik-baik saja, maka insya Allah hati kita akan terbebas daripada penyakit hati. Kemudian yang terakhir, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memohon ampun ini adalah cara untuk memohon ampun atas kesalahan yang telah dilakukan dan memperbaiki diri. Jadi mohon ampun dapat membantu kita mengobati penyakit hati dengan cara memohon ampun dan memperbaiki diri kita. Jadi kalau kita bisa melakukan hal ini, insya Allah kita bisa terbebas daripada penyakit-penyakit hati yang kita telah sebutkan tadi. Karena apabila kita menjaga atau memelihara hati yang rusak, hati yang kotor, maka dikhawatirkan nanti di penghujung hidup kita itu ada dua. Yang pertama husnul khotimah, yang kedua adalah su'ul khotimah. Betapa banyak di antara kita yang istilahnya sudah berpuluh-puluh tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa dibilang minim sekali dosa-dosanya kepada Allah, tapi karena ujung-ujungnya ada penyakit hati yang dia pelihara dan akhirnya pada saat dia meninggal yang monoton atau yang menonjol itu adalah sifat-sifat jeleknya, maka kita akan tergolong menjadi su'ul khotimah atau penghabisan yang buruk. Na'udzubillah. Tapi sebaliknya, apabila kita menjaga hati kita, kita menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentunya insya Allah kita akan meraih predikat
husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Penghabisan yang baik. Semoga kita semuanya bisa menjadi hamba yang husnul khotimah di dalam penghujung kehidupan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi fi sabilil haq. Akhirul qalam. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.